Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami, ya Allah. Lapangkan rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit, maka sembuhkan mereka, ya Allah. Jika ada saudara kami dalam kesulitan, maka lapangkanlah urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, jika ada saudara kami dalam perjalanan, maka sampaikanlah kepada tujuan dan niatnya, ya Rahman, ya Rahim. Amin, ya Rabbal Alamin. Doaku kepada Allah, kepada sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada, yang aku tidak dapat sebutkan satu persatu, namun doaku kepada Allah senantiasa agar kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, pada pertemuan malam yang kemarin ini adalah lanjutan. Iya, lanjutan menuju kepada rumus alfabet, ya, seperti ini sahabat-sahabatku. Rumus alfabet ini seperti mana dalam video saya yang kemarin, bahwasanya alfabet ini sudah ada sejak 10 abad sebelum Masehi. Ingat, oleh karena itu Al-Quran adalah sebagai Ummul Qura, ibu dari sekalian kitab. Ummul Kitab, Al-Quran adalah ibu. Jadi sahabat-sahabatku, di dalam Al-Quran ini kumpul semua kitab suci yang ada di dunia ini, dan kumpul semua ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Mulai dari ilmu pengetahuan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sampai ilmu bagaimana Allah menggulung langit dan bumi ini kembali. Baik sahabat-sahabatku, jika demikian keyakinan kita, sekali lagi, jika kita memiliki keimanan yang kuat, kita yakin bahwasanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, maka malam ini aku akan berbagi pengalaman kembali kepada sahabat-sahabatku, ya, bahwasanya Al-Quran itu mampu membaca peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Malam ini kita bongkar bersama-sama, ya. Pertama, apa yang mau kita bongkar? Baik sahabat-sahabatku, dukung terus tausiah ini, like, subscribe, komen, bagikan kepada saudara-saudara kita ilmu yang sederhana ini tapi bermanfaat. Malam ini aku akan bagikan bagaimana cara memprediksi, satu, menganalisa, dua, dan juga bisa kita perdalam lagi dengan kekuatan batiniah kita, yaitu melihat secara mukasyafah siapa Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ke depan. Baik, sahabat-sahabatku, pertama, bagaimana cara menghitungnya, ya, berdasarkan Al-Quran, dan kita jadikan alfabet sebagai rumus. Kita contohkan, lihat, kita tulis seperti ini, Indonesia, ya. Ambil rumusnya sahabatku, yaitu rumus alfabet. I itu 9, N itu 14, D itu 4, O itu 15, N itu 14, ya. E itu 5, S itu 19, I itu 9, dan A itu 1. Nah, sahabat-sahabatku, jika kita menggunakan rumus alfabet ini, maka sekali lagi, ingat, bila salah tulis, salah makna. Salah makna, salah arti. Salah arti, salah analisa. Inilah fakta kebenaran Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, alamal insana malam ya'lam. Aku akan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia itu. Baik, sahabat-sahabatku, boleh engkau lakukan di rumahmu. Ya, ambil pulpen, ambil buku, tulis alfabet ini A, B, C sampai Z, kemudian ikuti bilangannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik, setelah kita lihat seperti ini sahabat-sahabatku, ya, Indonesia, kita tulis I itu 9 dan seterusnya, maka sahabat-sahabatku, kita jumlahkan ini semuanya menjadi 90 digit, ya. 90 di digit, angka 90. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita melihat digit 90, maka kita buka Al-Quranul Karim, ya. Di dalam Al-Quran surat ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Surat ke-90, sahabat-sahabatku, yaitu adanya di surat Al-Balad.
Apa itu surat Al-Balad? Surat ke-90 adalah negeri. Ya. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Indonesia itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, inilah rumusnya. Indonesia, maka inilah rujukannya sahabat-sahabatku. Maka digitnya adalah 90. Ya, Al-Balad artinya sebuah negeri. Nah, baik sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ya, Indonesia 90 digitnya, kemudian kita jumlahkan, ya, sekali lagi dengan tahun Pilpres 2024. Kita jumlahkan digitnya sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4, ya. Maka jumlahnya lah 8. Nah, begitu dia sahabat-sahabatku, ya. 90 tambah 8 jadi 98. Artinya Presiden Republik Indonesia tahun 2024 jatuhnya di surat ke-98. Baik, sahabat-sahabatku, surat ke-98, ya. Kita lihat kembali sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat ke-98 adalah Al-Bayyinah, yaitu yang menjelaskan dan menerangkan. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mengetahui, memprediksi siapa Presiden Republik Indonesia ke-24? Maka rujukannya adalah Al-Qur'an. Ya, berdasarkan surat Al-Bayyinah, ya. Perhatikan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, 98. Baik, ya, berdasarkan digit maka kita baca dulu angka 8, yaitu ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ciri-ciri Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 besok, ya, nanti ke depan, maka ciri-cirinya adalah ayat 8 surat ayat ke-28, ayat ke-8, ya sahabat-sahabatku, surat Al-Bayyinah. Nah, baik sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk memprediksi sekali lagi, ya, 9, maka kita baca ayat 8. Di dalam surat Al-Bayyinah ayatnya hanya 8. Bagaimana cara mengetahui? Maka kita jumlahkan digitnya. 9 tambah 8 maka adalah 17. Nah, maka rumusnya ini kita baca ayat ke-1. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Artinya di tahun 2024 nanti sahabat-sahabatku, maka kita lihat di Indonesia ini akan berbondong-bondong manusia masuk Islam. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dipimpin oleh presiden yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ayat 7. Ya, di ayat 7-nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Baik, sahabat-sahabatku, ada 3 ciri-ciri presiden, ya, yang akan memimpin Indonesia di tahun 2024. Ya. 1, ya, presiden tersebut memiliki rasa jiwa yang takut kepada Tuhan. Yang kedua, presiden tersebut akan dengan sendirinya mengajak orang-orang yang kafir dan golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 besok akan memiliki satu dimensi yang mampu menyadarkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ketujuhnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sahabat-sahabatku, 3 ciri-ciri presiden di tahun 2024 nanti insya Allah akan kita buktikan bersama-sama dalam video ini siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024. Silakan sahabat-sahabatku, kembangkan terus ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.